Pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas di Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Pada slide ini kompetensi lulusan Universitas di Nusantara, keahlian dalam bidang spesifik, lalu ada integrasi iptek dan praktik profesional pada di bagian CPL ini. Lalu yang ketiga ini inovasi dan solusi untuk masalah sosial. Lalu ada analisis informasi dan keputusan etis, dan bagaimana kepemimpinan yang bertanggung jawab berpengaruh pada kompetensi lulusan Undira. Dan yang terakhir, komunikasi dan adaptasi dunia kerja itu sangat membantu untuk kompetensi ini. Dan kemudian kompetensi lulusan berdasarkan CPMK, ketika etika dan religius profesional yang mempengaruhi lulusan. Lalu ada disiplin dan integritas, dan bagaimana kinerja mandiri yang berkualitas sangat mempengaruhi mahasiswa, dan kolaborasi tim yang sangat terpadu membuat kompetensi lulusan akan semakin naik. Dan keterlibatan sosial dan profesional juga adalah andil besar yang akan mempengaruhi kompetensi lulusan berdasarkan CPMK. Dan kemudian menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme. Yang pertama, nilai ketuhanan membentuk etika kerja dan keseimbangan spiritual dan keputusan etis. Yang mana contohnya itu adalah bagaimana lingkungan kerja kita profesional dan juga percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu memahami Big Five personality untuk mencapai prestasi. Yang pertama ada 5 dimensi kepribadian utama atau Ocean. Lalu bagaimana kita sendiri itu mengenali diri untuk semakin giat untuk meningkatkan sebuah prestasi ya, dan adaptasi kepribadian di lingkungan kerja yang sangat-sangat multikultural. Kemudian bagaimana kita berpikir positif untuk meningkatkan kinerja kita kesehariannya. Yang pertama adalah dengan bersikap positif pada apapun hal itu, mungkin juga seperti tantangan kerja ataupun dampak baik bagi kesehatan dan produktivitas, dan adanya bagaimana kita mengatasi stres mungkin atau tekanan dengan pola pikir yang konstruktif. Dan kemudian bagaimana kita memanajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme kita. Yang pertama, bagaimana teknik efisiensi kerja. Yani kita akan membagi waktu step by step, kita akan mengerjakannya langkah demi langkah. Lalu yang kedua, bagaimana kita memprioritaskan tugas dan juga apa yang diwajibkan untuk dikerjakan pertama kali dan apa yang mungkin bisa dikerjakan di kemudiannya. Lalu juga bagaimana kehidupan pribadi kita itu juga mempengaruhi. Lalu bagaimana kita menggunakan alat bantu untuk memanajemen waktu, mungkin membuat sebuah schedule itu bisa sangat mempengaruhi. Kemudian ada membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Yang pertama, karakter pemimpin yang visioner, bagaimana kita membuat planning ke depannya agar mencapai titik kesuksesan tersebut. Lalu ada integritas dan profesionalisme. Kunci sukses jangka panjang itu sangat-sangat penting dalam sebuah integritas dan juga profesionalisme kita. Lalu kemudian bagaimana contoh karakter sukses di dunia profesional dan sosial itu, kita lihat bagaimana orang-orang hebat bisa membangun karakter suksesnya dengan mulai dari hal-hal kecil, yaitu salah satunya mereka sangat pintar memanajemen waktu mereka. Next ada etika pergaulan dalam dunia kerja. Ini pengaruhnya ke dunia sosial kita dalam pekerjaan. Salah satunya pengertian etika pergaulan di tempat kerja, bagaimana tata krama kita, lalu membangun hubungan profesional yang saling menghormati antara kita dan rekan kerja kita dan juga atasan kita, begitu. Dan terakhir, menangani konflik secara etis dan profesional. Jika ada konflik yang secara tidak sengaja terjadi, kita harus sangat profesional dan dewasa dalam menyikapinya. Next, tentang menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran.
pertama, toleransi sebagai dasar kerjasama harmonis. Maaf, yang tadi menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Toleransi sebagai dasar kerjasama harmonis, menghindari dan mengenai perundungan di tempat kerja, dan juga ada kebijakan anti kekerasan seksual untuk integritas dan kenyamanan kita selama bekerja. Lalu ada langkah menciptakan lingkungan inklusif dan aman. Dan kesimpulannya pada PowerPoint ini itu tentang bagaimana pengembangan karakter dan potensi lulusan relevan di dunia profesional. Yang kedua itu integrasi nilai ketuhanan, etika, kepemimpinan, dan kolaborasi untuk kesuksesan. Lalu menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.